Itami pernah menjadi pahlawan terkuat yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, semua anggota partinya, termasuk gurunya dan seorang gadis yang sangat dekat dengannya, meninggal di hadapannya. Kini ia menjalani hidup yang menyedihkan dan memalukan, ditinggalkan serta dibenci oleh manusia-manusia yang dulu ia lindungi. Karena kehidupan yang penuh depresi dan kebencian itu, satu-satunya yang ia inginkan sekarang hanyalah mengakhiri hidupnya yang tak berharga. Suatu hari, pada malam yang dingin dan hujan di istana iblis yang gelap, pintu gerbang raksasa istana tiba-tiba ditendang hingga terbuka, menimbulkan suara keras. Senyum jahat muncul di bibir sang iblis. Karena hanya ada satu orang yang mampu sampai sejauh ini ke wilayahnya, pahlawan legendaris. Benar sekali. Pahlawan pemberani akhirnya tiba di tujuan terakhirnya, membunuh sang iblis. Sang iblis berdiri dari singgasananya, memuji keberanian pahlawan yang datang menantangnya. Namun dengan senyum, ia berkata bahwa ini adalah keberanian seorang bodoh, karena tindakan bodoh ini akan menjadi akhir hidupnya. Mendengar itu, pahlawan langsung melempar pedangnya. Dengan wajah kosong dan mata berlinang air mata, ia tersandung dan tergagap dalam kata-katanya sendiri, memohon kepada sang iblis agar membunuhnya. Sang iblis sangat terkejut, karena ia sudah sepenuhnya siap bertarung melawan pahlawan legendaris. Namun kini ia hanya merasa khawatir melihat kondisi menyedihkannya itu. Akhirnya, alih-alih bertarung, ia malah merawat pahlawan malang itu dengan mengizinkannya beristirahat di pangkuannya, sambil berkata bahwa dalam hidup bisa terjadi hal buruk maupun hal baik. Ia tidak boleh begitu saja membuang nyawanya hanya karena satu masa sulit dalam hidupnya. Saat pahlawan tertidur di pangkuannya, sang iblis jahat itu berseru bahwa manusia juga bisa kejam. Kondisi bocah ini adalah bukti nyatanya. Mereka memaksa seorang bocah tampan berusia 17 tahun untuk melawan iblis sekuat dirinya. Bocah malang dari dunia lain ini dipaksa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melindungi raja-raja bodoh dan budak-budak yang diperlakukan buruk. Dan kini bocah malang itu berada dalam kondisi begitu buruk, hingga ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Merasa sedih dan khawatir terhadap pahlawan malang ini, sang ratu iblis memutuskan untuk merawatnya. Namun dengan rokok di tangan kanannya, ia berpikir dalam hati, mengapa ia membantu pahlawan yang satu-satunya tujuannya adalah membunuhnya? Ia kan iblis setelah semua. Pahlawan akhirnya terbangun dan dengan senyum kosong namun bahagia, ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia akhirnya mati, dan sekarang mungkin sedang berada di surga. Sang ratu iblis terkejut sambil berkata, apa-apaan senyum menyeramkan itu? Mendengarnya, pahlawan juga terkejut dan bertanya apakah ia juga sudah mati. Sang ratu iblis menjawab tidak. Mereka sedang berada di salah satu kamar istananya. Ia tadi menggendongnya ke kamar ini karena ia menangis sangat banyak dan tertidur. Pahlawan berterima kasih atas bantuannya. Namun ia bertanya kapan ia berencana membunuhnya. Ia menjawab bahwa ia tidak berencana membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Namun pahlawan langsung kecewa mendengarnya. Malam itu, saat bulan bersinar terang di langit yang cerah dan indah penuh bintang berkilau, sang ratu iblis berjalan di koridor istana sambil bertanya-tanya mengapa ia membantu pahlawan itu. Ia merasa ada yang sangat salah dengan pahlawan itu. Ia bahkan belum tahu namanya. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkin pahlawan itu yang benar-benar aneh, atau justru dirinya yang aneh. Ia melihat pahlawan itu sedang menatap bintang-bintang dan memanggilnya. Bertanya apakah ia sedang menikmati bintang-bintang itu. Dengan wajah penuh kerinduan, pahlawan menjawab bahwa saat menatapnya ia teringat salah satu temannya. Saat ia bergabung menatap bintang bersama pahlawan, ia bertanya apa nama orang-orang memanggilnya. Dengan raut terkejut dan muram, ia menjawab bahwa di dunia ini semua orang hanya memanggilnya pahlawan. Kadang orang juga memanggilnya hei, bunuh monster itu, brengsek kecil, bodoh tak berbakat, bahkan monster. Mendengar itu, sang ratu iblis khawatir dan berkata itu bukan yang ia maksud. Lalu bertanya apa nama yang diberikan orang tuanya. Ia menjawab, Itami. Dengan mata penuh harap, ia memanggil namanya dan berkata bahwa ia punya tawaran untuknya. Pahlawan sangat terkejut hingga air matanya mengalir. Sang ratu iblis bingung dan bertanya apa yang salah. Sambil menyeka air matanya, ia menjawab bukan apa-apa. Hanya saja di dunia ini ia hanya dipanggil dengan nama aslinya 2 kali, dan ia sangat bahagia. Sang ratu iblis memandangnya dengan kasihan, namun ia menoleh ke samping, tergagap memanggil namanya, lalu terbang ke udara dengan tangan terbuka dan senyum bahagia. Ia berkata mulai hari ini Itami akan tinggal di istananya dan menjadi pengawalnya. Berjanji bahwa mulai sekarang semua orang akan memanggilnya dengan nama aslinya. Itami memandangnya dengan mata penuh harapan saat ia berkata bahwa Itami akan bahagia di sini. Itami berpikir dalam hati bahwa untuk kedua kalinya hatinya yang terluka mulai sembuh sedikit mendengar kata-kata indah itu. Kemudian saat mereka berjalan di koridor, sang ratu iblis berkata bagus bahwa para iblis tidak tahu seperti apa rupa pahlawan. Jadi sekarang ia bisa bebas berkeliaran di istana ini sebagai sekutu manusia baru. Itami bingung dan bertanya apakah ia punya sekutu manusia. Ia menjawab, ya. Dan di sampingnya sekarang, ia punya 3 manusia lagi di pasukannya. Saat ini mereka sedang berada di kerajaan manusia sebagai mata-matanya. Dengan tatapan tajam, ia memandang pakaian Itami, dan bertanya sudah berapa kali ia mengganti baju.
Dengan wajah bingung Itami menjawab ia belum pernah mengganti baju sejak tiba di dunia ini. Sang Ratu Iblis sangat terkejut dan berkata ia mendengar dari Raja Manusia bahwa Itami tiba di dunia ini 2 tahun lalu. Itami mengalihkan pandangannya dan mengoreksi bahwa ia tiba 2,5 tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa selama setengah tahun pertama ia dirantai di atas meja, dan seorang pria aneh melakukan eksperimen menyakitkan padanya. Setelah itu Raja mengambilnya dan memberinya begitu banyak quest, hingga ia tak sempat mengganti baju. Dengan mata kosong ia berkata ia bahkan tak sempat mandi. Mendengar itu air mata mulai menggenang di mata Sang Ratu Iblis. Ia berpikir tentang masa lalu menyakitkan Itami dan berkata pada dirinya sendiri, bahwa ia harus memberinya pakaian baru. Lalu ia berkata Itami harus mandi sambil menutup hidungnya, menyatakan bahwa baunya sangat menyengat. Sang Ratu Iblis memanggil pelayannya bernama Sebet, dan ia langsung muncul di depan mereka. Dengan senyum lucu Sebet bertanya apa yang dibutuhkan. Sang Ratu Iblis menjawab ya, meminta maaf mengganggunya, lalu memperkenalkannya pada Itami, menyatakan bahwa Sebet adalah pelayan pribadi sekaligus temannya. Sebet memperkenalkan diri pada Itami, namun langsung mencoba meraih wajahnya, tapi Itami menghentikannya. Ia berkata Itami punya wajah bagus tapi terlihat lemah, lalu bertanya apakah ia manusia. Ia memandang Sang Ratu Iblis dan bertanya apakah ia yakin dengan Itami, karena menurutnya Itami tak akan bertahan 1 menit pun. Sang Ratu Iblis bingung bertanya apa yang ia bicarakan. Sebet memberi isyarat dengan tangan tentang Pound-Town, menyatakan bahwa Ratu seharusnya tahu apa yang dibutuhkan wanita berusia 500 tahun seperti dirinya. Dengan ekspresi khawatir, ia melanjutkan bahwa sekarang adalah waktu sempurna bagi Ratu untuk kehilangan keperawanannya. Kalau tidak buru-buru, ia akan selamanya tetap perawan. Lagi pula ia benar-benar menyukai pahlawan mereka, jadi sebaiknya buru-buru atau ia sendiri yang akan merebutnya. Sang Ratu Iblis menarik Itami ke sisinya sambil menutup telinganya dengan tangan, menyatakan bahwa ia akan memotong gaji Sebet lagi, kali ini minus 1.000 koin emas. Sebet panik dan langsung mencoba menarik kata-katanya, tapi sudah terlambat. Kemudian Sebet memberitahu bahwa untuk pakaian baru, saat ini mereka tidak punya pakaian yang cocok untuk Itami, tapi mereka punya pakaian kakak Sang Ratu Iblis, mungkin salah satunya bisa dipakai. Sebet mulai membayangkan bagaimana Itami akan terlihat dengan pakaian itu, tapi langsung dihajar Sang Ratu Iblis yang memintanya berhenti berpikir hal-hal kotor sambil menyuruh Itami mengabaikan pelayan itu. Di ruang penyimpanan, ketiganya berusaha mencari pakaian yang cocok untuk Itami. Melihat begitu banyak pakaian, Itami bertanya apakah semua itu milik kakak Ratu. Ia menjawab ya, menjelaskan bahwa pacar kakaknya suka mendandani kakaknya seperti boneka. Makanya ada begitu banyak pakaian. Itami bertanya apakah boleh mengambil pakaian kakaknya tanpa izin. Ia menjawab boleh saja, karena kakaknya tidak pernah memakai pakaian-pakaian ini. Ia hanya memakai mantel hitam yang diberikan Ratu padanya. Saat itu Sebet menemukan beberapa pakaian bagus, dan menyuruh Itami melepas bajunya agar mereka bisa melihat kecocokannya. Itami terkejut harus melepas baju di situ. Sang Ratu marah pada Sebet, tapi Itami memutuskan melakukannya karena hanya bagian atas tubuhnya. Kedua gadis itu terkejut melihat tubuh Itami penuh bekas luka dan diam memandangnya. Itami bertanya mengapa mereka memandangnya begitu. Tapi keduanya tetap diam karena bagi iblis dianggap tidak sopan bertanya tentang bekas luka seseorang, meski mereka sangat ingin tahu. Setelah Itami selesai memakai pakaian, Sang Ratu Iblis berkata terlihat bagus. Sebet setuju tapi berkata akan lebih bagus tanpa pakaian sama sekali. Sang Ratu marah lagi dan menyatakan akan memotong gaji Sebet lagi, membuat Sebet ketakutan. Beberapa waktu kemudian, saat Sang Ratu Iblis sedang mengerjakan dokumen kerajaan, Sebet memanggilnya dengan nama aslinya, Chalie. Sebet bertanya dari mana menurutnya Itami mendapatkan begitu banyak bekas luka di tubuhnya. Chalie menjawab sulit dikatakan asal beberapa bekas lukanya. Tapi jelas Itami sering bertarung melawan monster. Mendengar itu Sebet bertanya apakah Itami petualang. Chalie berpura-pura tidak tahu dan berkata mungkin benar. Sebet berkata bahkan iblis pun tak akan sanggup menahan begitu banyak luka karena selain tubuh, pikiran juga akan sangat menderita. Suaranya bergetar karena tak ingin mengungkap identitas Itami. Chalie setuju dan secara tak sengaja berkata memang sangat berat bagi pikiran, terutama setelah menghadapi lawan kuat seperti adik kecilnya. Sebet terkejut dan bertanya apakah Itami benar-benar bertarung melawan adiknya. Chalie terpaksa mengakui bahwa Itami pernah bertarung dengan adiknya, dan ia tahu, karena hanya adiknya yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu. Mengetahui itu Sebet semakin terkejut, dan bertanya apakah Itami benar-benar sekuat itu, karena ia hanya manusia, dan bahkan iblis pun tak akan selamat melawan adiknya. Saat itu ia teringat bahwa adiknya akan kembali ke istana hari ini. Ia sangat khawatir karena jika mereka bertemu sekarang, akan menjadi bencana. Namun sayangnya, keduanya benar-benar bertemu lagi. Kakak Chalie terkejut melihat pahlawan di sana, dan bertanya apa yang dilakukannya di situ. Ia marah besar, menyuruh Itami memanggil pedangnya sekarang juga dan bertanya, apakah Itami ingat janji yang dibuatnya jika ia tidak membunuh dirinya sendiri. Itami menyeringai dan memanggil namanya. Noah, menyatakan bahwa ia ingat sambil memanggil pedangnya. Ia menangkap pedang yang datang di udara dan berkata pada Noah, bahwa mereka harus melakukannya sekarang.
Mereka akhirnya bertarung di luar karena tak ingin merusak istana. Di luar, keduanya saling menatap mengancam. Itami mengangkat tangan memanggil pedangnya. Menghitung 3, 2, 1. Ia menyuruh pedangnya yang ia panggil Sagi untuk melompat dan menusuk Noah. Tapi Noah justru melompat ke atas pedang dan berusaha menyeimbangkan diri di atasnya. Pedang itu langsung menuju arah Itami bersama Noah di atasnya. Noah khawatir menyuruh Itami menghindar, tapi melihat Itami tak bergerak sama sekali, ia menendang pedang itu ke tanah, menyelamatkan nyawa Itami, dan keduanya jatuh ke tanah. Saat keduanya terbaring di sana, Noah tertawa keras dan berkata Itami bahkan tak berusaha menghindar. Itami bingung mengapa Noah tertawa. Ia berpura-pura ikut tertawa dengan canggung sambil berkata, "Haha, aku bahkan tak berusaha," tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat itu Noah tertawa lebih keras, menepuk bahu Itami, dan dengan wajah bahagia berkata ia sangat senang Itami masih hidup. Kata-kata baik itu sangat menyentuh hati Itami, karena ia belum pernah mendapat apresiasi seperti itu sebelumnya, dan ia mulai menangis. Noah tertawa lagi sambil berkata Itami menangis seperti gadis kecil. Kedua gadis itu mengintip dari balik semak. Sebet sangat terkejut mereka bertingkah seperti teman baik, karena 2 bulan lalu mereka hampir saling membunuh. Chalie berkomentar bahwa mereka kan laki-laki, hal seperti itu biasa. Sebet berkata laki-laki memang aneh dan Chalie setuju dengan senang hati. Kemudian saat Itami beristirahat di kamarnya, ia memikirkan betapa baiknya kakak beradik Noah dan Chalie padanya. Mereka menerimanya apa adanya. Ia menyentuh pedang yang tergeletak di dadanya dan berkata pada Sagi bahwa ia tidak pantas memilikinya. Tapi ia ingin mencoba hidup lagi dan bahagia. Namun ia bertanya-tanya bagaimana caranya. Ia duduk di tempat tidur dan teringat ibunya pernah berkata bahwa orang yang hidup adalah orang yang bahagia. Ia menggaruk lehernya semakin bingung bagaimana caranya bahagia. Tiba-tiba dengan mata melebar, ia teringat gadis kecil bernama Sagi yang ia temui saat masih menjadi pahlawan. Bahkan ia menamai pedangnya sesuai nama gadis itu. Ia ingat gadis itu berkata bahwa kebahagiaan datang dari memberi, bukan menerima. Ia menyuruh Itami melihat senyumnya yang lebar dan menjelaskan bahwa ia bahagia karena memberi makan kelinci di sampingnya. Mengetahui itu, Itami sangat termotivasi untuk menemukan kebahagiaan tersebut. Saat ia tenggelam dalam pikiran, ia melihat seorang pelayan bekerja di luar. Maka ia langsung melompat keluar dari kamarnya, berlari mendekatinya dan bertanya apakah ia butuh bantuan. Pelayan itu terkejut tapi dengan senang hati menerima bantuannya. Namun Sebet melihat hal itu. Ia sangat terkejut bertanya-tanya apa yang dilakukan Itami dengan pelayan lain, dan sangat khawatir Chalie akan kehilangan pacarnya. Tiba-tiba pelayan berambut hijau itu menyentuh bahu Itami, karena terpesona dengan otot kuatnya. Hal itu membuat Sebet semakin panik hingga berteriak bahwa Itami melakukan kontak fisik dengan wanita lain. Kemudian Sebet menculik Itami, mengikatnya di kursi dengan selotip di mulutnya. Chalie bertanya apakah ini benar-benar perlu, menyatakan Sebet tak seharusnya mengikatnya seperti itu. Sebet menjawab sangat perlu karena pacar Chalie hampir dicuri wanita lain. Chalie meminta penjelasan. Sebet meraih kerah Chalie sambil mengguncangnya dan berkata meski Chalie ratu iblis hebat, ia wanita naif yang tak menyadari apa yang terjadi pada prianya. Chalie kesal dan menyatakan akan memotong gaji Sebet 2 kali lipat lagi. Sebet dengan berani menjawab Chalie tak bisa memotong apa yang tak ada. Lalu ia menjelaskan bahwa Itami baru 2 minggu tinggal di istana mereka, tapi sudah punya fan club dari semua pelayan perempuan dan adik kecil Chalie, dan sebentar lagi mereka akan merebutnya dari Chalie. Chalie marah mendengar itu dan keduanya saling menatap dengan tatapan maut. Sebet berkata ia punya ide. Ia pernah membaca bahwa jika bola seorang makhluk jantan dipotong, ia akan menjadi lebih jinak dan dengan begitu Chalie tak akan pernah kehilangannya pada siapapun. Ia melanjutkan bahwa Itami tak butuh bola itu juga jadi tak apa-apa. Saat Chalie setuju sambil berkata benar juga. Sebet berpikir dalam hati bahwa Chalie bodoh, karena semua ini rencananya agar Itami tak bersama wanita lain. Chalie menyuruh Sebet mencari gunting, tapi Sebet berkata saat ini tak ada gunting, tapi ada pedang. Itami sangat ketakutan mendengar semua itu. Di tempat lain di sebuah makam, saat Noah duduk di samping pacarnya menatap batu nisan, ia merasakan dingin menusuk tulang. Ia langsung berkata pada pacarnya bahwa ia harus pergi, temannya membutuhkannya. Saat Chalie sedang berdebat dengan Sebet bahwa jika memotong bolanya dengan pedang itu, Itami mungkin mati karena manusia lemah, Noah perlahan mendekati Itami untuk menyelamatkannya. Saat ia melepaskan tali, ia bertanya apa yang dilakukan Itami hingga pantas mendapat perlakuan ini. Kedua gadis itu terus berdebat bahwa jika Itami terus diikat seperti ini maka tak perlu memotong bolanya. Sementara Noah perlahan menyeret kursi bersama Itami menuju tempat aman karena tali tak bisa dilepas. Akhirnya situasi kacau itu terselesaikan. Chalie bertemu Itami yang sedang berdiri di koridor menatap sesuatu. Ia bertanya apa yang sedang ditatap Itami. Saat keduanya menatap kembang api, Itami bertanya apakah iblis juga merayakan festival kembang api. Chalie menjawab ya, menjelaskan bahwa karena ini hari libur lintas ras, setiap ras di benua ini merayakan festival kembang api untuk mengenang mereka yang sudah tiada. Itami menatap kembang api di luar dengan raut rindu. Chalie menyadarinya dan bertanya apakah Itami ingin pergi ke festival. Itami menolak,
menyatakan ia adalah pengawalnya dan harus berada di istana untuk siap melindunginya jika terjadi sesuatu. Chalie setuju bahwa itu argumen logis. Namun ia melihat apa yang dipegang Itami adalah tanda terima kembang api, dan menyadari Itami benar-benar ingin pergi. Maka ia memutuskan karena Itami tak bisa pergi tanpanya. Ia akan ikut pergi bersamanya. Saat hendak mengajaknya, ia sadar itu akan terlihat seperti mengajak kencan dan ia tersipu. Tapi ia tetap teguh. Meski sangat malu, ia memutuskan bertanya apakah Hitami mau pergi ke festival bersamanya karena ia juga ingin melihatnya, dan akan bagus jika mereka pergi bersama. Itami tersipu dan sangat bahagia sementara kakaknya, pacar kakaknya, dan pelayannya mengintip percakapan manis mereka. Noah sangat terkejut mendengar itu karena tak pernah menyangka kakaknya benar-benar mengajak Itami kencan. Maka Noah, pacarnya, dan Sebet memutuskan memulai operasi Chalie dan Itami mulai dari menit ini. Kemudian Chalie dan Itami menuju toko lokal tempat seorang nenek sedang duduk menyiapkan kembang api. Chalie menyapa nenek itu dengan nenek Hang, dan berkata mereka ingin memesan kembang api untuk festival. Nenek itu bertanya apakah ada tanda terima. Lalu menepuk Itami lembut menyuruhnya menunjukkan tanda terima mereka. Saat Itami menyerahkan tanda terima, nenek itu melihatnya dengan antusias dan berkata ia sudah membuat kembang api untuk festival selama 500.000 tahun, dan sudah lama sekali ia tak membuat kembang api untuk manusia. Itami dengan senyum ramah mengucapkan terima kasih atas jasanya, tapi langsung terkejut saat nenek itu memotong jarinya. Ia sangat khawatir dan menatap Chalie mencari penjelasan. Chalie menyuruhnya tenang karena iblis menggunakan darah untuk membuat kembang api. Nenek itu memandang darahnya dan berkata ini akan menarik. Lalu ia menoleh dan melihat sang ratu iblis sedang memanjakan manusia itu dengan meniup jari yang terluka untuk meredakan sakitnya. Melihat kedua burung cinta itu, nenek memanggil mereka anak-anak dan bertanya apakah mereka tahu bagaimana iblis mulai merayakan festival kembang api. Mendengar itu mereka terkejut karena disebut anak-anak. Itami sudah berusia 17 tahun sementara Chalie sudah 500 tahun, dan mereka tahu mereka bukan anak-anak lagi. Tapi mereka memilih mengabaikannya. Itami berkata ia membaca bahwa 500.000 tahun lalu raja pertama manusia yang membuat kembang api. Nenek itu marah dan menyangkal cerita itu, menyatakan cerita tentang raja pertama manusia dibuat oleh manusia bodoh untuk manusia bodoh, bahwa manusia selalu mencoba mengklaim prestasi iblis. Ia memutuskan menceritakan kisah sebenarnya tentang awal mula festival kembang api 500.000 tahun lalu, saat seluruh benua masih damai. Seorang gadis iblis sedang bersantai sambil berbaring di rumput hijau. Ia menatap langit, merentangkan tangan mencoba menangkap bintang-bintang indah, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bahwa jika bintang sedikit lebih dekat, ia pasti bisa menyentuhnya. Tiba-tiba ia melihat bintang jatuh dan meledak di tengah jalan, membuatnya terkejut. Ia berpikir itu sangat dekat. Ia langsung berdiri dan berlari ke arah ledakan itu, karena ingin melihatnya lebih dekat, dan jika mungkin menyentuhnya juga. Saat sampai di lokasi itu, ia melihat seorang pria yang sangat bingung bertanya-tanya mengapa kembang apinya kurang terang. Gadis iblis itu terpesona dengan sikap misterius pria itu, dan ia tersipu hebat sambil jantungnya berdegup kencang. Ia duduk bersama pria itu dan belajar darinya bahwa bintang jatuh terang yang ia lihat tadi disebut kembang api, dan ia sangat terpesona dengan keindahannya. Ia bertanya pada pria aneh itu, apakah ia bisa membuat kembang api itu lagi. Pria itu berdiri dari tempat duduknya, dan dengan penuh percaya diri berkata tentu saja ia bisa membuatnya lagi. Itu tujuan utama hidupnya. Ia mengklaim akan membuat kembang api terbesar dan terterang yang pernah dilihat dunia. Dengan wajah penuh motivasi, ia melanjutkan bahwa kembang apinya akan bersinar lebih terang daripada bintang-bintang itu sendiri. Kembang api itu akan bersinar begitu terang, hingga ibunya pun bisa melihatnya walau berada sangat jauh. Bahkan di dunia lain, orang-orang akan bisa melihat kembang apinya. Namun melihat raut bingung di wajah gadis itu, ia bertanya apakah tujuannya terdengar bodoh. Bukan? Tapi gadis iblis itu mengagumi mimpi pria itu seperti dongeng yang dicintai, mencampur imajinasi dengan kehidupan nyata, dan raut tekad di wajahnya benar-benar membuatnya terkesan. Ia berkata tidak. Tujuan itu sama sekali tidak terdengar bodoh baginya. Ia menyentuh wajah pria itu sambil tersipu hebat, berkata bahwa tujuannya sangat berani dan luar biasa unik. Tanda seseorang yang mengincar hal-hal luar biasa dalam kehidupan sehari-hari yang membosankan. Ia meminta izin untuk tetap di sisinya saat mimpi-mimpinya terbentang seperti bintang di langit malam, dan ikut dalam perjalanannya saat mimpi itu menjadi kenyataan. Dan akhirnya, ia melamarnya agar ia boleh mencintainya dengan setiap detak jantung hingga napas terakhir dalam hidupnya. Di masa lalu, gadis iblis itu ingat pernah bertanya pada ibunya, mengapa bintang-bintang bersinar setiap malam? Apa mereka tidak lelah? Ibunya menjawab, bintang-bintang seperti sahabat spesial mereka yang tidak pernah lelah membuat orang lain bahagia. Bayangkan kalau ada seseorang yang suka membuat orang tersenyum. Jadi setiap hari mereka memakai pakaian paling terang dan berkilau hanya untuk mereka. Itulah yang dilakukan bintang setiap malam. Mereka berkelip dan bersinar untuk menerangi dunia mereka, dan membuat mereka merasa aman serta bahagia. Lalu gadis iblis itu bertanya pada ibunya, tapi mengapa mereka tidak pernah istirahat? Ia menjawab bahwa bintang-bintang selalu ada di atas sana mengawasi mereka. Mereka seperti penjaga langit malam,
dan mereka ingin ada untuk mereka kapanpun mereka menatap ke atas, tak peduli kapan itu. Itu cara mereka memberitahu bahwa bahkan saat segalanya tampak gelap, selalu ada sedikit cahaya untuk membimbing mereka. Gadis iblis itu akhirnya mengungkap pada ibunya bahwa kini di masa depan, ia rasa ia telah menemukan bintang paling terang dan berkilau miliknya sendiri. Saat ia bicara tentang bocah yang ia temui, ia berkata pada ibunya bahwa dia adalah bintangnya sendiri. Matanya penuh harapan. Dia kuat. Ia berusaha membantunya dengan segala yang ia bisa. Tapi sayangnya ia tidak bisa membantu banyak hal. Tapi ia selalu berusaha sebaik mungkin. Sebagai istri, ia mendukungnya dengan segala kekuatannya. Dia adalah segalanya baginya dan bintang tercintanya. Kemudian ia membantu suaminya berjalan, memanggil namanya Izumi. Izumi membimbing istrinya untuk menunjukkan karyanya dan mengungkap bahwa inilah kembang api sejati yang telah ia kerjakan dengan sangat keras. Ia mulai batuk dan istrinya khawatir lalu menyuruhnya istirahat di samping pohon. Memarahinya bahwa ia tidak seharusnya berjalan sejauh itu karena sudah tua sekarang. Ia berteriak dengan suara lucu, berkata berapa kali ia harus bilang agar tidak memaksakan diri, karena ia khawatir dengan kesehatannya. Izumi meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas segala yang telah ia lakukan untuknya. Ia tersipu dengan cara lucu dan duduk di sampingnya sambil perlahan bersandar di bahunya. Izumi teringat kehidupan lamanya di dunia lain, bahwa ibunya selalu tersenyum saat melihat kembang api. Senyum ibunya lebih terang daripada kembang api manapun di dunia. Tapi dengan mata kosong dan wajah sedih, ia bertanya pada dirinya sendiri kapan ibunya akan memandangnya seperti dulu saat memandang kembang api itu. Air mata mengalir dari matanya saat ibunya mencekiknya. Ia berpikir bahwa mungkin jika ia bisa membuat kembang api paling terang di dunia, maka mungkin saat ia perlahan kehilangan nyawanya, mungkin ibunya setidaknya sekali akan memandangnya seperti itu. Seperti saat ia memandang kembang api. Lalu kembali ke dunia iblis. Sebuah kembang api terbang ke langit dan meledak sambil bersinar sangat terang. Ia melihat istrinya tersenyum bahagia saat menatap kembang api itu. Ia benar-benar bahagia. Tapi saat ia memandang istrinya, penglihatannya mulai kabur dan ia tak bisa mendengar apapun. Yang bisa ia lihat jelas hanyalah mata indah istrinya dan senyumnya. Dan ia sangat bahagia karena akhirnya ada seseorang yang memandangnya dengan mata cerah dan wajah tersenyum. Meski bukan ibunya, tapi ia tetap senang dan sangat bahagia. Istrinya memanggil namanya sekali terakhir. Tapi ia akhirnya beristirahat dengan damai sambil air mata bahagia menetes dari matanya. Ekspresi istrinya berubah, tapi ia melihat surat di tangan Izumi. Ia membacanya yang berbunyi, "Cintaku, aku bersyukur atas setiap momen. Tolong buat kembang api dengan abuku." Istrinya sangat sedih, tapi memutuskan memenuhi keinginan terakhirnya. Dengan tangan gemetar dan hati berat, ia mengkremasi suaminya dan mengemas abunya dalam kembang api. Ia menyalakan kembang api itu dengan wajah kosong sambil memanggil namanya. Kembang api itu terbang ke langit dan bersinar sangat terang sementara ia menangis terseduh, menangis dari lubuk hati terdalam. Dan teringat bagaimana Izumi pernah berkata padanya sebelumnya, memanggil namanya, Hang. Bahwa di tempat asalnya, orang-orang setahun sekali menembakkan banyak kembang api. Dan ibunya adalah orang paling bahagia di dunia saat itu. Jadi saat ibunya bahagia, ia juga bahagia. Makanya saat melihat kembang api, ia teringat ibunya. Dengan senyum konyol, ia berkata padanya bahwa ia tahu kedengarannya bodoh. Tapi berkat kembang api, ia masih bisa mengingat wajah ibunya. Kembali ke masa kini, nenek itu berkata pada pahlawan dan ratu iblis bahwa itulah mengapa mereka punya festival ini, karena membantu para iblis untuk tidak melupakan wajah orang-orang yang mereka cintai sejak lama. Nenek ini ternyata adalah gadis iblis yang sama, tapi tentu saja ia tidak memberitahu mereka. Dan ia menjelaskan bahwa mungkin orang itu sudah meninggal sejak lama, tapi kembang api yang kalian berdua lihat tadi tidak pernah membiarkan kalian melupakan wajah orang yang telah hilang sejak lama. Dan dengan begitu, orang yang telah hilang sejak lama itu akan selalu hidup. Itulah mengapa cahaya terang kembang api akan menghidupkan kembali orang itu sejenak. Hanya sejenak saat cahaya kembang api menyala di langit. Ia memberikan kembang api itu pada pahlawan, dan dengan mata penuh rindu, ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa mungkin ia bisa melihat gurunya lagi. Saat ia berusaha mengingat wajah gurunya saat dulu memanggilnya bodoh. Di tempat lain, Noah mengadakan rapat dengan pelayan dan pacarnya sambil berkata bahwa besok malam misi mereka akan dimulai. Tujuan utama mereka adalah memastikan kakaknya dan pahlawan itu berciuman sambil ia mendemonstrasikannya dengan boneka. Tapi mereka punya satu masalah. Keduanya tidak mau berciuman karena alasan yang tidak diketahui. Jadi mereka perlu mencari tahu mengapa. Ia bertanya ide apa saja pada mereka. Dan pelayan itu berkata bahwa mungkin Chalie tidak suka ukurannya. Ia terkejut dengan jawaban itu sementara pacarnya tersipu hebat. Tentu saja ia menolak jawaban itu, berkata bahwa mungkin karena Itami terlihat seperti tongkat terbakar atau sesuatu yang lebih buruk. Maka mereka perlu membuat Itami lebih layak dicium agar rencana mereka berhasil. Ia meminta pacarnya membantu mereka, yang membuatnya terkejut, tapi ia tak punya pilihan selain setuju. Ia berkata padanya untuk mencari Itami, membuatnya lebih layak dicium, dan ia mungkin sedang di suatu tempat menatap dinding sambil menangis.
Saat ia berusaha mencari Itami, pahlawan kita tenggelam dalam pikirannya di mana ia teringat gurunya. Saat mereka duduk di dekat api, gurunya bersandar di pedangnya dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Itami bingung, tapi ia berdiri dan dengan nada percaya diri berkata bahwa ia adalah pahlawan. Pahlawan yang suatu hari akan membunuh iblis dan menyelamatkan semua manusia. Gurunya mulai tertawa gila sambil Itami bertanya mengapa ia tertawa. Pada saat yang sama, pacar itu sangat marah, bertanya mengapa ia harus membuat pahlawan lebih layak dicium. Ia benar-benar membencinya karena tahu bahwa dia adalah petualang yang membuat pacarnya koma terakhir kali dan hampir mati. Ia menarik rambut pirangnya sambil mengutuk, bertanya di mana ia bisa menemukannya di istana besar ini. Tapi saat ia berteriak karena kesal, ia melihat pahlawan yang tenggelam dalam pikiran sambil mengeluarkan suara aneh. Itami akhirnya rapi dan bersih dengan gaya rambut baru dan pakaian bersih. Tapi ia masih terlihat seperti akan berperang lagi. Saat ia berdiri di sana di festival menunggu Chalie, ia mendengar semua keramaian yang dibuat orang-orang di festival. Tapi ia hanya tenggelam dalam pikiran memikirkan gurunya. Tiba-tiba Chalie memanggil namanya. Dan saat ia memandangnya, matanya mulai berkilau saat melihatnya terlihat sangat cantik dalam kimono. Ia memuji pakaiannya, terutama rambutnya, bertanya apakah ia mengubah gaya rambutnya. Ia menjawab ya, berkata bahwa pacar adiknya yang memotong rambutnya. Ia marah, berkata bahwa brengsek itu lagi ikut campur urusannya. Itami bingung, bertanya mengapa ia memanggilnya brengsek. Tapi ia hanya menariknya lehernya, menyeretnya ke festival, berkata bahwa ia tidak mau bicara tentangnya. Sementara pacar itu hanya memandang mereka dari sudut dengan tatapan kosong di matanya. Ia ingat bahwa saat memotong rambutnya, ia memikirkan masa lalu bahwa pacarnya dalam kondisi sangat buruk karena dia. Ia menggunakan gunting dan berpikir dalam hati bahwa mungkin ia harus membunuhnya sekarang juga. Itami merasa sangat canggung karena terlalu sunyi dan memutuskan mungkin ia harus bicara sesuatu. Ia berkata bahwa kakak perempuannya dulu memotong rambutnya saat ia di dunia asalnya, tapi tidak melanjutkan kalimatnya dan mulai gemetar karena hampir mengungkap bahwa ia adalah pahlawan. Ia menutupinya dan alih-alih mengatakan dunia asal, ia berkata desa asalnya sambil gemetar. Kakaknya dulu memotong rambutnya sebelumnya, tapi saat ia menjadi, ia langsung berhenti tanpa melanjutkan kalimat, hampir mengungkap lagi bahwa ia pahlawan. Ia menutupinya lagi dengan berkata bahwa kakaknya dulu memotong rambutnya sebelumnya, tapi saat ia menjadi petualang, kakaknya terlalu jauh untuk memotong rambutnya, dan itulah mengapa rambutnya sekarang berantakan. Pacar itu tidak berkata apa-apa, dan kembali sunyi canggung. Tapi kemudian, ia bertanya sejak menjadi petualang, apakah ia sangat kesepian saat tak ada yang bisa memotong rambutnya? Ia menjawab tidak karena ada beberapa orang bersamanya, guru terbaik di dunia, dan seorang gadis kecil yang selalu memanggilnya kakak. Tapi mereka semua akhirnya mati. Dan perlahan-lahan ia kehilangan mereka semua. Pacar itu mulai menangis mendengar ini. Tapi saat Itami bertanya mengapa ia menangis, ia hanya berkata bahwa ia tidak menangis. Hanya keringat di matanya. Ia memotong rambutnya dan ingat saat menemukan Noah, pacarnya, setelah bertarung melawannya. Ia bahkan tak bisa makan tanpa bantuan. Ia berkata pada pacar bahwa lawannya juga terluka separah dia, dan ia sadar bahwa dia sendirian dengan luka-luka seperti itu. Tak ada seorang pun bersamanya. Ia mengepalkan kakinya karena benar-benar tahu bagaimana rasanya sendirian sepenuhnya. Ia adalah elf di istana iblis dengan telinga terpotong dan di pihak iblis maupun elf. Itu adalah aib besar. Itulah mengapa ia sangat marah pada Itami karena melukai satu-satunya orang yang menerimanya. Berkata bahwa Noah mungkin sudah memaafkannya atas apa yang ia lakukan, tapi dunia tidak akan pernah memaafkan. Kembali ke masa kini di festival, Noah tiba-tiba muncul dari mana dan menakutinya setengah mati. Dan ia langsung memukulnya, memanggilnya bodoh. Noah memegang tangannya, yang membuatnya sangat bahagia. Saat mereka menuju festival, ia memandang telinga Noah yang terpotong, tapi Noah berkata bahwa ia benar-benar membuat Itami layak dicium, dan sejujurnya, bahkan ia ingin menciumnya. Ia mengucapkan terima kasih dengan senyum polos, berkata bahwa ia tahu betapa ia membenci manusia, tapi ia tetap melakukan apa yang ia minta. Ia benar-benar menghargainya. Ia tersipu dan teringat masa lalu, bahwa saat ia ditangkap manusia, mereka mencoba memotong telinganya untuk dimakan, berkata keluarganya tak punya cukup uang untuk menebusnya. Tapi Noah berkata pada mereka untuk tidak menyentuhnya. Mereka menyeringai, berkata mereka sudah lupa bahwa ia ada di sana. Tapi karena omong kosongnya, mereka ingat bahwa mereka menangkapnya bersama iblis lain di dekat perbatasan wilayah iblis. Mereka setuju, berkata mereka tidak akan menyakiti gadis itu, tapi mereka tetap butuh sesuatu untuk dimakan. Jadi mereka akan memotong telinga Noah saja. Mereka tahu itu aib bagi iblis memiliki telinga terpotong. Jadi mereka bertanya apakah ia siap menanggung aib itu. Itu pun untuk elf tak dikenal yang bahkan ditinggalkan keluarganya sendiri. Mereka melanjutkan bahwa mereka tahu keluarganya siap menebusnya. Bayangkan betapa kecewanya ayahnya jika telinganya dipotong. Dengan tatapan tegas di matanya, ia berkata tidak. Ayahnya telah mengajarinya bahwa peran iblis di dunia adalah membantu yang lemah.
Bahkan jika harus mengorbankan kehormatannya, bahkan jika sakit, bahkan jika harus menyangkal dirinya sendiri sebagai pribadi, ia akan mengatupkan gigi dan menahan sakit itu dalam diam sebagai iblis sejati. Ia ingat bagaimana ia memandangnya dengan air mata saat telinga Noah dipotong oleh bajingan-bajingan itu. Kini di masa kini, ia masih tersipu dan bersandar di bahunya sambil berkata sama-sama. Pada saat yang sama, Chalie membawa Itami ke tempat bagus yang ia tahu, berkata bahwa tempat ini adalah yang terbaik untuk menonton kembang api. Saat mereka duduk di sana menunggu kembang api, mereka melihat bintang jatuh indah di langit. Itami memandang bintang jatuh itu dengan mata kosong dan wajah serius. Chalie menyadarinya dan ingat bagaimana saat pertama bertemu, ia memohon padanya untuk membunuhnya. Jadi, ia bertanya apakah boleh. Mengapa ia begitu ingin mati hingga memohon padanya untuk membunuhnya? Dengan nada serius, Itami berkata bahwa karena ia merasa seperti di dasar toilet yang tersumbat penuh kotoran. Ia merasa begitu karena saat tiba di dunia ini, ia tidak tahu apa-apa tentang cara kerja dunia ini. Makanya ia hanya percaya pada yang memanggilnya. Tapi saat ia mulai mengerti cara kerja dunia ini, ia sudah kehilangan orang-orang yang berharga baginya. Dan saat ia akhirnya mengerti seluruh situasi antara iblis dan manusia, ia mulai membenci dirinya sendiri karena percaya pada raja-raja bajingan itu. Dan kini, setiap kali melihat bayangannya di cermin, ia langsung muntah karena mengingat kebodohannya. Sadar ia telah mengatakan hal-hal memalukan, ia mulai malu, berkata pada Chalie bahwa ia terdengar terlalu heroik, bukan? Tapi dengan tatapan dan nada serius, Chalie bertanya apakah ia mengerti bahwa sebenarnya tidak perlu baginya menjadi pahlawan. Ia melanjutkan bertanya apakah ia benar-benar ingin menjadi pahlawan. Dengan wajah terkejut dan mata kosong, ia bingung dengan pertanyaan itu. Ia ingat bahwa di masa lalu di dunia asalnya, kakaknya berkata bahwa ia adalah pahlawannya karena ia sangat pandai memasak. Tapi Itami berkata bahwa itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang ia lakukan untuknya, karena ia bahkan bekerja 2 pekerjaan hanya untuk menghidupinya. Mendengar itu, kakaknya memeluknya, berkata bahwa ia sangat baik dan lucu karena khawatir padanya. Ia berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan kakak. Tapi ia sedih karena tak bisa melakukan lebih banyak untuk membantu. Dengan wajah termotivasi dan hidung beruap, ia berkata, jangan khawatir. Karena ia sebentar lagi akan membuat terobosan besar di teori string, maka uang akan mengalir seperti sungai. Ia mencubit pipinya dan berkata bahwa ia tahu bahwa setelah ibu mereka meninggal, mereka mengalami masa sulit. Tapi dengan mata cerah dan senyum, ia berkata bahwa ia tak perlu khawatir karena kakaknya akan mengurus segalanya. Tapi tepat saat ia mengatakan ini, Itami mulai menghilang sedikit demi sedikit. Dan sebelum kakaknya bisa melakukan apapun, ia menghilang sepenuhnya. Saat Itami membuka mata, ia melihat raja menyebalkan berkata, pahlawan terhormat, engkau adalah yang terpilih, dan itulah mengapa engkau punya kehormatan menyelamatkan kerajaanku, dan engkau harus bersyukur bahwa hidupmu yang tak berguna akhirnya punya arti sekarang. Itami benar-benar bingung apa yang terjadi, dan bertanya-tanya di mana ia berada. Setelah itu, Itami diculik dan ditawan di mana ia disiksa hampir setiap hari oleh seorang bertopeng, hingga ia berteriak dan memohon agar berhenti. Tapi setiap kali lukanya parah dan ia hampir mati, mereka menggunakan sihir penyembuh padanya dan memulai siksaan lagi dari awal. Guru Itami bertanya pada raja apa gunanya melakukan semua ini pada pahlawan, dan mengapa ia pikir ia akan ingin menyelamatkan dunia, atau kerajaannya setelah apa yang dilakukan padanya. Tapi dengan senyum mengancam, ia berkata padanya untuk tidak khawatir, karena pahlawan mengira iblis yang menculiknya dari istana, dan mengira merekalah yang menyiksanya. Ia melanjutkan bahwa mereka tidak melakukan semua hal kejam ini tanpa tujuan, karena saat memeriksa mana hartnya, mereka menemukan bahwa ia punya bakat khusus. Dengan wajah menyeramkan dan mengancam, ia mengungkap bahwa bocah itu punya mana gelap. Guru itu terkejut mendengarnya, bertanya apakah mirip dengan yang dimiliki pahlawan pembunuh naga. Raja itu berkata, ya, rasa sakit fisiknya, kebencian terhadap target, dan rasa sakit mentalnya bisa menjadi kekuatannya. Juga, mana hartnya tak punya batas pertumbuhan. Ia berpotensi menjadi lebih kuat daripada iblis. Ia berseru dengan gembira, bahwa akhirnya ia bisa melindungi rakyatnya dari iblis. Lagi pula, ia hanya bocah 15 tahun. Mereka bisa mencuci otaknya dengan mudah, dan ia akan mengubah bocah itu menjadi anjing kecilnya yang akan melakukan apa saja yang ia perintahkan. Ia melanjutkan bahwa ia akan membuatnya percaya bahwa hanya ia yang tahu kebenaran, dan ia akan memanipulasinya untuk membenci semua iblis di dunia. Bayangkan betapa takutnya ia sekarang. Ia jauh dari keluarganya di dunia lain. Ia tersesat dan takut, dan setiap hari ia pikir iblis membuatnya menderita hanya untuk senang-senang. Itulah mengapa ia akan benar-benar membenci mereka. Ini akan memberi raja kesempatan untuk menghancurkannya lalu mengubahnya menjadi prajurit ideal yang juga disebut pahlawan. Pada saat yang sama, pria bertopeng memulai siksanya lagi, tapi kali ini ia membawa monster raksasa hampir 100 kali ukurannya. Pria bertopeng itu berkata bahwa ia akan bebas begitu membunuh monster itu. Ini benar-benar menakutkan Itami, tapi pria bertopeng itu berkata untuk tidak khawatir karena penyembuh mereka akan menyembuhkannya saat ia terluka parah,
artinya ia tak akan mati dan harus terus bertarung hingga akhirnya membunuh monster itu. Dengan itu, Itami dibanting dan dilempar seperti boneka kain. Sementara ia berteriak dalam rasa sakit yang menyiksa, berkata, "Sakit, sangat sakit." Tapi monster itu tak berhenti. Ia terus menghantam dan menendangnya seperti bola. Setiap kali ia hampir mati karena lukanya, penyembuh akan menyembuhkannya, dan siklus itu berlanjut. Ia memohon pada penyembuh untuk berhenti menyembuhkannya, karena ia tak tahan lagi dengan rasa sakit, dan ia hanya ingin mati. Tapi tak ada yang mendengar. Ia ingat bagaimana kakaknya dulu berkata untuk tidak khawatir saat ia dilempar ke dinding oleh monster itu. Ia memikirkan kakaknya yang mungkin sedang khawatir padanya sekarang. Tapi ia ingat saat bertanya pada raja bahwa ia ingin kembali ke dunianya. Raja itu berkata bahwa sayangnya ia tak bisa mengembalikannya. Tapi ia memberitahu bahwa hanya iblis yang bisa mengembalikannya. Saat ia tergeletak di sudut setelah dilempar monster itu, ia menyadari sesuatu bahwa karena ia tak akan mati di sini, ia mungkin sebaiknya tidak menyerah dan berusaha kembali pada kakaknya. Ia berdiri dan dengan senyum menyeramkan, ia mulai berkata bahwa semua ini seperti video game yang dulu ia mainkan di mana ia tak benar-benar mati walau berapa kali kalah. Ia mulai bertingkah gila, berkata sangat sakit, tapi ia akan mencoba membunuh monster itu hingga berhasil dan ia akan merobeknya berkeping-keping karena menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Monster itu tak peduli dan hanya memandangnya aneh dengan wajah bingung, tapi dengan wajah berdarah menakutkan. Itami berkata padanya bahwa seluruh tubuhnya terbakar, tapi walau seberapa sakit, ia akan membunuhnya. Dan kemudian ia juga akan membunuh iblis agar bisa kembali pada kakaknya, dan ia pasti akan menjadi pahlawan yang dibutuhkan dunia ini. Kembali ke masa kini, Itami menjawab pertanyaan Chalie bahwa ia tidak tahu, tapi ia mencoba menjadi pahlawan seperti pahlawan pembunuh naga. Tapi mengingat orang-orang yang dekat dengannya, ia berkata pada Chalie bahwa ia gagal. Ia tak bisa menyelamatkan orang-orang yang berharga baginya. Ia sudah berusaha sebaik mungkin. Ia hanya tak bisa. Karena saat ia mencoba menjadi pahlawan, iblis tak bersalah menderita. Tapi saat ia tidak mencoba menjadi pahlawan, tak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah mengapa apapun yang ia lakukan, seseorang harus menderita. Inilah alasan mengapa ia ingin mati. Mendengar ini, Chalie mengepalkan tangannya dan berkata bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang. Apapun yang akan ia lakukan, seseorang harus menderita. Memang begitulah adanya. Ia memegang bahu Itami, berkata padanya untuk berpikir karena setelah 60 hingga 70 tahun saat ia tua, apa yang paling akan ia sesali? Itulah mengapa ia hanya perlu melakukan hal-hal yang paling ia sukai agar nanti tak ada penyesalan. Pada saat yang sama, di latar belakang, kembang api terbang ke langit dan meledak dengan cahaya dan warna indah di langit. Chalie memandang lurus ke mata Itami sementara kembang api meledak di langit, berkata padanya bahwa tak peduli jalur mana yang ia pilih, seseorang akan menderita. Tapi ini adalah hidupnya sendiri. Itulah mengapa ia harus melakukan apapun yang ia inginkan, dan menjadi apapun yang ia inginkan. Ya, seseorang akan menderita, tapi ia tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri, dan ia harus menjalani hidupnya sendiri juga. Itami mendengar semua yang ia katakan sambil memandang kembang api, terpesona oleh keindahannya. Kembali di masa lalu, guru itu berkata pada raja bahwa ia pikir mereka melakukan sesuatu yang salah karena pahlawan hanya anak kecil. Mereka bisa membuatnya kuat tanpa menyiksanya, karena ia punya kemampuan mengubah pahlawan menjadi prajurit sempurna, hanya dalam 2 tahun tanpa siksaan apapun. Raja itu berkata bahwa mereka tak punya banyak waktu. Mereka perlu mengalahkan iblis secepat mungkin. Ia melanjutkan menjelaskan bahwa manusia berkembang biak terlalu cepat, dan saat ini ada sekitar 11 juta manusia. Dari semua ras, manusia berkembang biak paling cepat dengan 2 hingga 3 anak per keluarga. Sebentar lagi mereka tak akan punya tempat untuk orang-orang. Tapi tetangga mereka, para iblis, punya banyak ruang sementara jumlah mereka hanya sekitar 7 juta total populasi. Itulah mengapa ia hanya ingin merebut sebagian tanah yang tidak mereka pakai. Ia juga mengingatkan guru itu bahwa mereka jangan lupa bahwa para iblis masih marah kepada mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap para naga 2000 tahun lalu. Juga 70 tahun lalu, para iblis menutup jalur perdagangan kepada mereka. Dan ia tahu bahwa sebentar lagi ekonomi mereka akan runtuh, karena perdagangan tak mungkin dilakukan. Itulah mengapa mereka butuh sumber daya dari iblis yang tidak ada di tanah mereka. Dan mereka perlu mengakhiri perang ini secepat mungkin. Itulah mengapa mereka sangat membutuhkan bantuan pahlawan untuk menggulingkan para iblis. Dengan suara dominan, ia melanjutkan pada guru itu bahwa jika menyelamatkan rakyatnya akan membawanya ke neraka, maka ia dengan senang hati akan ke sana. Saat anak-anak kerajaannya melambai padanya, ia berkata pada guru itu sambil memanggilnya Bibi, bahwa anaknya seharusnya seumuran anak itu. Hal itu benar-benar membuatnya terkejut. Tapi ia kembali ke kenyataan. Ternyata ini adalah ingatannya saat berbicara dengan raja. Kini ia berada di hutan melihat 2 muridnya, Itami dan gadis itu, sedang berebut buah. Itami meminta bantuannya, berkata bahwa gadis itu menggigitnya sambil mencoba mencuri buahnya. Tapi ia hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Kemudian,
Saat monster mencoba memakan seorang ibu dan anaknya, Itami muncul dan dengan mudah membunuh monster itu hanya dengan satu tebasan, menyelamatkan ibu dan anak itu. Tapi karena mananya yang terlalu kuat, pedangnya pecah lagi. Ia mendekati ibu itu, bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi ibu itu menampar tangannya, berkata bahwa ia harus menjauh dari mereka. Bertanya bagaimana ia bisa membunuh monster kuat hanya dengan satu pukulan. Ia mulai berkata, apakah kau bahkan manusia? Kau harus menjauh dari kami karena kau tak berbeda dari monster itu jika punya kekuatan seperti itu. Sungguh pelacur tak tahu terima kasih. Itami mundur, berkata pada ibu itu bahwa ia minta maaf. Sementara guru dan gadis itu hanya memandangnya dengan wajah muram, merasa kasihan padanya. Malam harinya, guru mendekati Itami, memberinya pedang baru, sementara Itami dengan canggung berkata bahwa ini pedang keempat minggu ini. Guru itu hanya setuju, berkata ya, menyatakan bahwa ia murid yang mahal, tapi ia tahu ia akan terus memecahkan pedangnya hingga belajar mengendalikan mananya. Itami berkata bahwa ia minta maaf. Tapi ia menjawab tak apa karena saat seusianya dulu, ia juga merepotkan. Ia memandang Itami yang tampak murung dan ingat kejadian siang tadi. Jadi, ia menepuk kepalanya sambil berkata bahwa wanita itu sedang syok. Ia tidak boleh menganggap serius kata-katanya. Tapi, Itami berkata bahwa ia tak peduli itu. Tujuan satu-satunya adalah pulang ke rumah. Tapi, ia bertanya mengapa semua orang terus memanggilnya monster? Karena wanita itu bukan orang pertama yang memanggilnya monster. Mendengar itu, guru khawatir, bertanya-tanya apa yang harus ia katakan. Ia mulai panik karena tak bisa memikirkan nasihat untuk muridnya. Jadi, ia hanya tertawa keras dan menepuk bahunya sambil berkata, jangan menangis. Besok kan festival kembang api, dan kau harus bahagia. Keesokan harinya, saat mereka menghadiri festival kembang api, guru berkata pada Itami bahwa saat ia kembali ke dunianya sendiri, buatlah kembang api dan ingat mereka. Saat kembang api meledak di langit dengan senyum indah, ia berkata, jangan lupakan kami karena kami pasti akan merindukanmu. Kembali ke masa kini, saat kembang api meledak di langit, Itami berkata pada Chalie bahwa ia tidak tahu. Ia tidak mengerti, tapi ia yakin hanya satu hal. Ia tidak ingin kakaknya melihat bahwa alih-alih kakaknya, ia melihat monster. Dalam pikirannya, Itami mematikan TV, berkata bahwa ia tahu pulang ke rumah tak mungkin, dan akhirnya saatnya menerima itu. Ia terlalu terfokus pada masa lalu, dan karena itu ia tak sadar apa yang ia miliki. Memikirkan guru dan gadis itu yang berkata bahwa ia tak sadar hal spesial yang ia miliki bersama mereka hingga akhirnya kehilangan itu. Saat ia memunggungi televisi imajiner itu, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar takut karena ia tak tahu apa yang ada di masa depannya. Tapi dengan wajah serius, ia ingat kata-kata Chalie bahwa tak peduli jalur mana yang ia pilih, seseorang akan menderita. Itulah mengapa ia akan mencoba tahu apa yang ingin ia jadikan dirinya. Ia akan memilih jalannya sendiri untuk memiliki penyesalan paling sedikit. Dan tak peduli apakah seseorang menderita atau tidak. Pada saat yang sama, Noah, Sebet, dan pacar yang ternyata bernama Emmy mengintip Chalie dan Itami. Noah berkata pada mereka bahwa sesuai rencana, ia akan membutakan mereka dengan sihirnya. Lalu Sebet dan Emmy akan membuat mereka berciuman sambil ia mendemonstrasikannya lagi dengan boneka. Tapi saat Noah mulai menghitung mundur 1, 2, dan akhirnya 3 untuk memulai misi, paman mereka tiba-tiba muncul memberitahu bahwa anak-anak harus segera pergi, karena orang dewasa perlu bicara. Noah sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur sementara pamannya berkata bahwa ia tahu ia bisa memaafkan manusia atas segala yang mereka lakukan. Tapi mengapa dia sambil menunjuk ke arah Itami? Tiba-tiba ia muncul di belakang Itami dan Chalie dengan aura mengancam sambil berkata bahwa ia tak berkata apa-apa saat mereka menerima 3 manusia ke pasukan mereka. Tapi mereka telah melewati batas dengan menerima pahlawan juga. Peran iblis di dunia ini sederhana. Lindungi siapa yang perlu dilindungi. Hukum ini diberikan kepada mereka oleh Dewi saat menciptakan iblis. Meski fakta bahwa monyet-monyet terkutuk itu memusnahkan naga 2000 tahun lalu, sebagian besar monyet, tentu saja maksudnya manusia, layak mendapat belas kasihan, tapi bukan dia sambil menyebut Itami. Tiba-tiba, Itami melihat kepalanya dipenggal oleh orang asing itu. Tapi tiba-tiba ia sadar kembali. Tapi ia ketakutan dan melihat bahwa Chalie telah menghentikan pedang paman itu dengan tangan kosong. Paman itu menyeringai padanya sementara Chalie berkata pada pamannya untuk mundur dan ia harus berhenti. Pada saat yang sama, Itami sadar bahwa iblis ini bisa membunuhnya hanya dengan satu tebasan. Dan ia ingat masa lalu bahwa saat seorang iblis memohon pada Itami untuk tidak membunuhnya, ia tak mendengar dan hanya membunuhnya tanpa ampun tanpa alasan. Ia melanjutkan pembantaiannya, membunuh sebanyak mungkin iblis. Tapi setiap malam saat tidur, ia melihat mimpi buruk tentang iblis yang ia bunuh, bertanya mengapa ia membunuh mereka. Itulah mengapa ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia pantas mendapatkannya. Ia harus mati karena ia tanpa ampun membunuh 103 iblis tak bersalah. Chalie berkata lagi pada pamannya untuk mundur. Ia ingin menjelaskan segalanya dulu, tapi ia sadar bahwa pamannya tak akan berhenti. Jadi,
Itu tak memberinya pilihan selain mengumpulkan mananya untuk menyerangnya. Tapi, itu menghentikannya sambil berkata paman benar. Ia berkata padanya bahwa ia benar-benar bersyukur atas kebaikan dia dan yang lain. Tapi dengan senyum sedih, ia berkata bahwa ia rasa ia tak pantas mendapat kebaikan apapun karena terlalu banyak senyum tak bersalah yang pudar karena dia. Ia membuat semua orang di sekitarnya menderita, dan ia berkata padanya bahwa sejujurnya, ia merasa hidupnya tak ada gunanya. Tapi tepat saat paman mencoba menebasnya, ia meraih pedang itu dengan tangannya dan ingat kata-kata baik Chalie yang menyelamatkannya di mana ia berkata bahwa mulai hari ini, ia akan menjadi pengawalnya dan semua orang akan memanggil dengan nama aslinya. Ia juga mulai berpikir dalam hati mengapa ia bilang hidupnya tak ada gunanya. Paman itu namun hanya mengabaikannya dan memukul wajahnya. Tapi saat ia mencoba memukul lagi, Itami ingat gurunya bahwa sebelum meninggal, ia berkata selamat tinggal anakku, pahlawanku. Dan saat itu ia mulai sadar bahwa ia tak pernah hanya pahlawan, karena ia pengawal Chalie. Ia kakak besar. Ia murid merepotkan. Ia teman. Ia pembantu para pelayan. Menyadari semua itu, ia menghindar pukulan paman dan meraih wajahnya lalu melemparnya jauh. Ia berdiri di depan Chalie, berkata hidupnya bukan hanya tentang menjadi pahlawan, dan ia menatap tajam paman itu, bertanya pada Chalie apakah ia benar. Itami sadar bahwa paman itu sangat kuat, dan ia tak bisa mengalahkannya dalam kondisi sekarang. Tapi ia mulai menyerangnya, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tak perlu menang di sini. Ia hanya tak boleh membiarkannya mendekati Chalie. Ia mendaratkan pukulannya langsung di wajahnya. Tapi ia terkejut saat melihat paman hanya menyeringai sambil meraih lengannya. Menggunakan tangan kiri, ia mencoba memukul perutnya. Tapi semakin terkejut melihat paman bahkan tak berkedip. Dan ia merasa seperti memukul tembok tinggi tak tergoyahkan yang kuat. Tiba-tiba, paman memukul perutnya dengan kekuatan penuh dan ia terbang dari gunung tempat ia nongkrong dengan Chalie ke area festival, mengejutkan kerumunan. Itami bisa merasakan rasa sakit luar biasa di paru-parunya, dan ia tak bisa bernapas atau bicara. Saat paman berjalan mengancam mendekati Itami, ia mencoba memanggil Remy, wanita yang ia cintai, tapi suaranya aneh dan ia tak bisa memanggilnya. Ia ingat bahwa di masa lalu saat ia berlatih pedang di hutan, ia melihat dua iblis yang tampak seperti ayah dan anak yang juga sedang berlatih. Ia memandang tangannya yang memar, tapi ia sedih karena ia tak ingin berlatih seperti ini. Malah, ia ingin berkebun dan menanam bunga indah sambil membayangkan ia memegang bunga di tangannya. Tapi tepat saat itu, wajah murungnya berubah cerah saat melihat gadis iblis lucu dengan mata berapi indah. Kembali di masa lalu, saat paman membersihkan pedangnya, ia tak bisa berhenti memikirkan gadis yang ia temui saat kecil. Mata dan senyumnya terlalu indah. Ia menghela napas bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tapi saat ia tenggelam dalam pikiran memikirkan dia, Chalie masuk ke kamarnya dan hanya memandangnya. Tapi tiba-tiba ia mulai tersenyum padanya. Kembali ke masa kini, saat ia melihat Itami berjuang bangun, ia berkata padanya bahwa ia tidak boleh memaksakan diri terlalu keras, karena ia telah meledakkan paru-paru dan perutnya sedikit. Ia mulai mengejeknya bahwa ia tak yakin tentang monster seperti dia. Tapi biasanya bagi sebagian besar makhluk, itu luka mematikan. Tapi ia berkata bahwa ia merasa murah hati dan baik hari ini, jadi ia akan memberinya ramuan penyembuh. Dan dengan cerutu di satu tangan, ia berkata padanya. Tapi sebagai gantinya, ia perlu membantunya membunuh Chalie. Tapi ia berubah pikiran lagi, berkata pada Itami untuk lupakan itu karena ia akan melakukannya sendiri sekarang. Tapi ia berkata padanya bahwa ia perlu tahu bahwa ia tak hanya akan membunuh Chalie, tapi ia juga akan membunuh adiknya Noah, pacar Noah, dan Sebet juga. Mendengar itu, Itami menggunakan sisa kekuatannya langsung melompat dan menggigit tendon Achillesnya, menolak melepaskannya. Dan saat ia kehilangan kesadaran, ia bermimpi tentang masa lalu. Saat ibunya meninggal, ia bisa melihat kakaknya menangis banyak. Ia ingin bicara sesuatu, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia tak bisa membantunya. Ia benar-benar tak berguna. Bahkan saat Sagi dan gurunya meninggal, ia tak bisa melakukan apa-apa dan tak berguna lagi. Pikirannya mulai gila, memanggil dirinya tak berguna. Dan tiba-tiba ia sadar dan menyadari bahwa ia hanya bermimpi tentang masa lalu. Paman itu memanggilnya putri tidur, berkata bahwa ia akhirnya bangun. Dan ia mulai terkikik padanya, memanggilnya pahlawan kecil dan berkata bahwa mereka harus bicara. Di luar kamar, Noah dan Sebet sangat senang bahwa Itami akhirnya sadar dan mereka mulai mengobrol. Tapi Chalie hanya berpura-pura tak peduli. Pacar Noah menyuruh mereka diam, berkata bahwa ia mendengar sesuatu. Paman itu memandang pedang Itami yang ia pegang erat, bertanya siapa itu. Itami bingung dulu, tapi sadar pertanyaannya dan berkata dia adalah Sagi. Sambil memandang pedangnya, ia berkata padanya bahwa dia adalah adik angkatnya. Paman itu berkata bahwa ia juga punya pedang seperti miliknya, memperlihatkan pedang merahnya, berkata bahwa dia adalah Remy, tunangannya, yang dibunuh secara brutal oleh pembunuh naga 2000 tahun lalu. Ia mulai bertanya apakah ia ingat kata-kata terakhir Sagi padanya, karena ia mungkin mendengar kata-kata terakhirnya sebelum jiwanya berubah menjadi pedangnya. Itami berkata ya, berkata bahwa mulutnya terasa seperti besi dan terasa dingin saat ia ingat tentangnya.
Saat dia ditawan oleh iblis dan akan mati, ia mulai bicara pada dirinya sendiri berkata bahwa kakak Hiro sekarang jauh, dan ia mungkin akan melawan iblis kuat itu bersama guru mereka yang ternyata adalah bibinya yang bernama Bibi. Air mata keluar dari mata Sagi saat ia berkata bahwa ia akan mati di sini. Ia terkikik berkata bahwa ia ingin bersama Itami sampai akhir tapi sayang ia tak bisa. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika bisa berada di sampingnya lagi sekali saja, maka ia akan menjadi pedangnya, teguh dan setia. Melalui pertempuran sengit dan berbahaya, ia akan bertarung untuknya dalam bentuk kekuatan diamnya. Dan bersama, mereka akan menaklukkan segalanya berdampingan. Dan saat nyawanya akhirnya berakhir, ia tersenyum dengan senyum paling cerah, berkata pada Itami untuk biarkan ia membantunya sekali terakhir. Tapi pada saat yang sama, di medan perang, Itami membunuh iblis terakhir yang menghalangi mereka saat mencoba menyelamatkan Sagi dari mereka. Ia melihat bahwa gurunya terluka parah oleh iblis selama pertempuran dan akan kehilangan nyawa. Ia mendekati memeriksanya, tapi saat ia meraih tangannya, iblis di belakang belum mati, dan ia perlahan bangun, memegang pedang di tangannya, meski ada pedang menancap di perutnya. Ia perlahan berjalan mendekati Itami dan mengangkat pedang untuk menebasnya. Tapi Itami cepat sadar dan khawatir karena pedangnya sudah pecah. Gadis iblis itu mencoba menebasnya, berkata, "Sampai jumpa di neraka, monster." Tapi dengan pikiran cepat, Itami langsung meraih pedang gurunya dan ia menebas gadis iblis itu menjadi dua, membunuhnya seketika. Kemudian, ia akhirnya sampai di tempat mereka membunuh Sagi sambil menggendong guru yang sudah mati di lengannya dengan dua pedang di punggungnya. Ia memandang Sagi di mana iblis telah menancapkan kepala di penggalnya di tombak. Melihat itu, ia benar-benar hancur penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba, iblis yang telah membunuh semua manusia itu, termasuk Sagi, yang kepalanya mereka gantung di tombak, mulai bicara satu sama lain tentang bagaimana mereka meninggalkan satu hidup, bicara tentang Itami. Ini adalah kelompok ekstremis iblis yang membenci manusia dari lubuk hati. Salah satu iblis membawa kapak mendekati Itami, berkata, "Lihat, teman, kurasa kau agak bingung di sini." Ia mulai berkata bahwa mereka telah membunuh semua manusia di sini, tapi sayang tuan mereka lembut dan tak izinkan membunuh warga sipil. Ia mulai menepuk bahunya, berkata bahwa itu sangat bodoh dari tuan mereka, karena manusia yang memulai perang dengan membunuh warga sipil iblis di wilayah manusia. Ia mendekatkan wajahnya pada Itami, memandangnya dengan mata mengancam, berkata bahwa mereka membunuh bahkan ibunya. Mereka meninggalkan ayahnya tanpa istri dan dia tanpa ibu hanya karena dia iblis. Jadi itulah mengapa sekarang gilirannya mengambil segalanya. Tapi ia tak bisa menyelesaikan kata-katanya karena Itami langsung meledakkan kepalanya dengan satu tendangan, karena ia muak dengan omong kosongnya, dan ia membunuh sisa iblis juga. Kemudian, saat ia mengubur guru dan Sagi, ia mengambil sedikit tanah di tangannya, menatapnya saat jatuh dari tangannya. Saat tanah itu benar-benar jatuh, ia mengepalkan tangan dan mengambil pedangnya, memasukkannya ke mulutnya, mencoba bunuh diri. Tapi ia mulai ingat semua momen baik bersama mereka. Dan ia ingat kakaknya juga jadi ia tak bisa bunuh diri saat ia menjatuhkan pedangnya. Kemudian, saat ia kembali ke markas, semua prajurit takut padanya, berkata ia terlihat seperti monster dan bisa membunuh siapa saja dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dengan wajah murung, Itami berpikir dalam hati bahwa semua orang mengira ia seseorang spesial. Tapi sebenarnya tidak karena ia bahkan tak bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya dan gagal melakukan apa yang diperlukan darinya. Itulah mengapa sebagai manusia ia gagal. Tapi kembali ke masa kini, ia berkata pada paman, ingat tentang Chalie dan yang lain, berkata bahwa kali ini ia tak akan kehilangan mereka, bahkan jika harus mengayunkan pedangnya lagi. Ia ingin menjadi pahlawan sejati untuk mereka. Pada saat yang sama, Noah dan yang lain mencoba menguping percakapan, tapi Noah hanya bisa mendengar kata-kata terakhir Itami tentang menjadi pahlawan untuk mereka, dan matanya berbinar penuh emosi, memanggilnya bro. Tiba-tiba, Itami membuka pintu dan mulai tersenyum pada mereka, berkata, "Maaf membuat kalian khawatir." Di tempat lain, di dunia asal Itami, kakaknya sedang merokok sambil minum kopi dan menatap sekitar dari apartemennya. Ia memikirkan hilangnya adiknya dan benar-benar sedih ingat bagaimana ia begitu bahagia, tersenyum lucu saat pertama kali menggendong adiknya. Dengan itu, ia memutuskan dan masuk ke apartemennya. Ternyata ia telah melakukan segalanya untuk meneliti hilangnya misterius adiknya. Dan setelah bertahun-tahun penelitian, ia akhirnya menemukan cara ke dunia tempat adiknya menghilang. Kamarnya berantakan penuh kertas penelitian. Tiba-tiba ia menjatuhkan ponselnya dan koleganya mengirim pesan memintanya membuka pintu apartemen sambil memohon agar tidak melakukannya sambil memanggil Yuna yang adalah namanya. Mereka perlu menguji dulu. Namun, ia hanya mematikan mereka sepenuhnya dan mulai mengaktifkan alat itu menggunakan komputernya dan ia melangkah ke ruang pengujian sambil ingat adiknya. Alat itu mulai aktif sementara temannya memohon agar berhenti dan matikan karena tak aman. Tapi tiba-tiba ia mulai menghilang sedikit demi sedikit seperti adiknya sambil memancarkan cahaya ungu dan putih. Ia memandang tangannya dengan rokok di mulut, tersenyum dan berpikir bahwa akhirnya berhasil. Pada saat yang sama, Chalie berdiri di samping pamannya sementara Noah memeluk Itami dengan kedua gadis di sampingnya,
berkata pada Itami bahwa ia punya kabar baik. Chalie bertanya pada pamannya apa yang ia dan Itami bicarakan di kamar tadi. Ia menjawab tak penting. Mereka hanya bicara urusan pria, tapi Chalie berkata untuk berhenti omong kosong dan katakan saja. Tapi ia hanya berkata bahwa ia punya urusan, jadi ia tak bisa bertarung untuknya di upacara pertarungan tahunan. Ia mulai menyeringai, berkata itulah mengapa ia bicara pada itu untuk bertarung di turnamen menggantikannya. Chalie marah, berkata, apa yang dipikirkan? Karena hanya yang terdekat dengan Raja Iblis yang bisa bertarung di pertarungan ini. Ia berkata bahwa ia berhenti dekat dengannya saat ia menjadikannya pengawalnya. Itulah mengapa ia harus membuktikan bahwa ia layak dengan gelarnya. Dengan itu, ia berkata ia akan meninggalkan istana untuk urusan pribadinya dan akan kembali saat pernikahan Noah dan Emmy. Chalie benar-benar bingung dengan semua ini dan tak percaya, tak bisa bicara apa-apa. Kemudian, mereka mulai mengadakan pesta kecil di mana Noah bersulang untuk Itami karena selamat dari pamannya. Semua pelayan, namun, mulai tersipu hebat melihat Itami setengah telanjang. Jadi, Sebet memberinya pakaian, memohon agar tolong pakai ini. Saat Itami memakai pakaian yang diberi Sebet, Noah berkata padanya bahwa ia tak tahu bahwa pamannya ingin mengujinya, dan ia hampir celana dalamnya basah saat ia tiba-tiba muncul untuk mengujinya. Tapi Chalie hanya menatap serius pada Emmy dan Noah yang sedang menikmati pesta kecil. Ia ingat bagaimana saat akhirnya menemukan keduanya setelah diculik manusia. Noah entah bagaimana berhasil membunuh sebagian besar penculik tapi dalam kondisi buruk dengan tubuh penuh darah, dan di tangannya memegang pisau berdarah. Chalie dengan tatapan sangat terkejut melihat bahwa baik Emmy maupun adiknya kehilangan telinga. Ini membuatnya sangat marah dan merasa kasihan pada keduanya, hingga pada hari itu seluruh kota di perbatasan terbakar habis, dan tak ada penyintas manusia. Kembali ke pesta kecil, Noah mulai bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua dan ia berkata, teman-teman, aku punya pengumuman penting. Emmy mulai tersipu sementara Noah meraih bahunya dan berkata pada semua, bahwa Emmy dan dirinya akan menikah setelah upacara pertarungan tahunan, dan semua yang hadir di sini diundang. Semua pelayan mulai heboh sambil tersipu hebat, dan semua termasuk pelayan mengucapkan selamat padanya. Di tempat lain, seorang iblis berambut biru dan bermata biru mulai mengobrol, berkata bahwa ia dengar lawannya di turnamen adalah manusia. Ia tertawa memikirkan bahwa manusia lemah. Dan bocah ini ternyata dari keluarga Lawrence. Ia adalah putra pertama kepala klan Lawrence bernama Kim Lawrence. Dan di sampingnya adalah adiknya, putra kedua kepala klan Lawrence bernama Saki Lawrence. Hari upacara pertarungan tahunan akhirnya tiba di mana dua klan iblis kuno bertarung di arena. Dua klan kuno ini termasuk klan Lawrence berambut biru dan klan Himawari berambut putih. Kedua kepala klan harus memilih pelayan yang akan bertarung untuk mereka, dan mereka harus membuktikan bahwa mereka layak bertarung untuk klan atau bahkan mati untuknya. Di turnamen ini, Noah adalah komentator, dan ia mengumumkan bahwa hari ini di arena suci, yang akan bertarung adalah Kim Lawrence dari klan Lawrence, yang akan bertarung untuk ayahnya dan untuk klan Himawari. Yang akan bertarung adalah temannya, bronya, Itami. Kerumunan mulai mencemooh Itami, berkata ia hanya manusia dan bertanya-tanya mengapa ia ada di turnamen ini. Tapi Sebet bersama pelayan lain mulai menyemangati Itami, memberinya dukungan penuh. Chalie bertanya pada kepala klan Lawrence, apakah putranya bertarung tahun ini. Ia menjawab ya, berkata bahwa ia terkejut saat ia meminta bertarung untuknya. Noah mulai menjelaskan aturan bahwa pertarungan hanya berakhir dengan kematian atau lawan menyerah. Dan saat ia mulai menghitung untuk pertarungan dimulai, Lawrence memanggil Itami, berkata, "Hei, manusia," dan memperlihatkan isyarat tangan bahwa ia mati. Penghitungan akhirnya mencapai 1. Dan pertarungan dimulai, Kim langsung melesat ke arah Itami, mencoba menebasnya dengan pedangnya. Tapi saat ia mencoba mencabut pedangnya sambil berkata bahwa ia akan menyelesaikannya dalam satu tebasan, Itami hanya menggunakan tangannya sebagai penahan, menghentikannya mencabut pedang. Dan ia melompat melewatinya, membuat Kim terkejut hingga jatuh ke tanah. Tapi saat itu Kim menolak dipermalukan seperti ini. Dan menggunakan lengannya, ia mendorong diri dan mendaratkan tendangan di rahang Itami yang membuatnya memuntahkan darah. Kim mulai berkata bahwa iblis bertalenta seperti dirinya tak akan kalah dari manusia biasa. Ia mundur dan memuji Itami sambil mengertakkan gigi, berkata bahwa ia mengesankan untuk seseorang sekalibernya. Tapi ia mulai berkata bahwa tak peduli seberapa keras ia berlatih, ia tak akan pernah lebih baik darinya. Ia mencabut pedangnya sambil berkata ini, karena ia dilahirkan dengan darah juara dan darah yang mengalir di nadinya diberkati oleh Dewi sendiri. Ia mulai bergerak maju ke arah Itami, dan dengan setiap langkah ia berkata bahwa setiap gerakan yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, seolah alam semesta tunduk pada kehendaknya. Kekuatannya bukan sesuatu yang bisa diraih, karena itu hadiah. Dan dengan itu, ia mulai menebas Itami secepat mungkin, tapi ia tak mengenainya melainkan hanya berkata padanya untuk melihat dirinya sendiri. Sudah kelelahan, tenggelam dalam lautan usaha padahal pertarungan bahkan belum benar-benar dimulai. Berharap entah bagaimana ia bisa menutup jarak di antara mereka. Tapi Itami muak dengan omong kosongnya, dan ia hanya meraih tangannya,
yang benar-benar mengejutkan Kim karena ia bahkan bisa melihat tangannya pada kecepatan itu, apalagi menangkapnya. Tapi saat itu, Itami menebasnya dengan pedangnya. Tapi entah bagaimana, ia bisa menghindar menggunakan kecepatan kilatnya. Tapi saat ia mencoba memukul perut Itami dengan kecepatan kilat lagi, Itami menangkap tangannya sekali lagi dan melemparnya ke samping. Ini benar-benar mengejutkannya. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat ia sadar bahwa sepanjang mereka bertarung, Itami bahkan tak menggunakan mananya sekalipun. Ia memandang Itami saat ia memancarkan aura gelap dan kuat. Dengan mata biru gelap yang bercahaya, ia ketakutan, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar takut pada manusia biasa. Ia mulai mengingat masa lalu. Saat ia di dunianya sendiri, ia ingat memainkan piano sebaik mungkin. Tapi ayahnya, namun, berkata cukup dan suruh berhenti bermain. Berkata, apakah kau ingin mempermalukan keluarga kita seperti itu? Dengan suara gemetar, ia berkata, tidak, ayah. Tapi ayahnya mulai menuntut tangannya, menunjuk penggaris kayu padanya. Berkata, apakah kau sadar berapa banyak yang telah aku investasikan padamu? Saat Kim membuka tangannya, ada memar di mana-mana, menandakan penganiayaan terus-menerus oleh ayahnya. Ia mulai memukulnya dengan penggaris di tangannya, berkata pakaiannya, pianonya, dan waktu yang ia sia-siakan pada seseorang yang tak bertalenta. Dan ia mulai berteriak dengan suara keras, berkata ia membalasnya seperti ini dengan mempermalukan diri dan keluarganya dengan memainkan piano dengan cara tak berguna. Kemudian, saat ia beristirahat di tempat tidurnya di dalam kamar, ia mulai memandang memar di tangannya, dan ia mulai menangis, berkata sakit. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, berkata ada misi untuknya. Malaikat berambut putih dan sayap hitam dengan mata berapi muncul entah dari mana, dan mulai berkata bahwa ia akan menyelamatkan dunianya dari perang besar. Kembali ke turnamen, Kim mulai bicara pada dirinya sendiri, berkata, takut? Tidak, ia salah. Karena ia ingat bahwa penggaris kayu ayahnya jauh lebih menakutkan. Ia memandang Itami dan mulai mengumpulkan mananya dan kilat mulai muncul di mata, dan tangannya seperti Chidori sambil berkata bahwa adik kecilnya juga sedang memandangnya. Ia memanggil adiknya sambil berkata, Saki, lihat aku. Lihat alasan mengapa ia tak akan pernah menangis karena takut lagi. Kim mulai tersenyum jahat saat aura kilat biru mengelilinginya, berubah menjadi naga kilat biru. Tapi melihat Kim seperti ini, Itami mulai ingat percakapannya dengan paman di mana ia berkata bahwa ia telah melakukan banyak hal tak termaafkan, bertanya apakah boleh baginya, seorang pendosa, bertarung untuk orang-orang yang ia cintai dan apakah ia bahkan punya hak untuk mencinta. Paman itu berkata bahwa manusia sering lupa satu hal. Kesalahan masa lalu mereka seharusnya membimbing mereka ke jalur benar, bukan mendefinisikan mereka. Namun, manusia melakukan satu hal yang lebih baik daripada ras lain. Mereka bisa berubah. Kini kembali ke turnamen, Itami memancarkan aura gelap saat Kim mencoba menyerangnya dengan kilat berbentuk naga. Ia memegang pedangnya, bersiap dalam posisi menebas saat Kim mendekat padanya. Pada saat yang sama, di kerajaan Dwarf, seorang penyihir dan gadis muda dengan mata seperti Nick Fury melihat siaran turnamen, berkata mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka juga sangat terkejut bahwa seorang manusia bertarung untuk klan Himawari, karena iblis seharusnya sedang berperang dengan manusia. Tiba-tiba mereka mulai memanggil Yuna untuk datang melihat turnamen, berkata bahwa mungkin manusia yang bertarung di turnamen adalah yang ia cari. Yuna dengan nada terkejut berkata bahwa adiknya bahkan tak akan menyakiti seekor semut. Ia terlalu lucu dan peduli, dan ia terlalu lemah untuk bisa melakukan itu. Tapi saat ia menonton turnamen, ia mendapat kejutan seumur hidup, bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar Itami. Tiba-tiba, Noah mengumumkan dengan gembira, berkata, ya ampun, broku baru saja menebas kilat itu. Dan ia mulai berteriak dan bersorak bahwa dia broku Itami dengan nada gembira.